Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Baik, teman-teman sekalian, pada sesi hari ini kita akan berbicara tentang stokisme. Nanti ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa stokisme ini merupakan salah satu hal yang penting untuk kita pelajari sehingga kita tidak merasa galau, stres, dan berbagai beban pikiran kita, sehingga salah satu paham yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini, dan tentunya kita akan mencoba untuk mengkaitkan antara pandangan Stoikisme dengan Islam. Ini akan jadi hal yang menarik untuk teman-teman sekalian. Baik, saya akan share teman-teman sekalian. Jadi untuk ini eh, ada beberapa hal yang penting, terutama dalam hal pemahaman kita tentang Stoikisme, di mana Stoikisme ini merupakan salah satu elemen penting yang perlu kita pahami secara mendasar, bahwa Stoikisme ini dalam Islam ini merupakan sebuah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno dan diajarkan oleh filsuf bernama Zeno dari Citium, Seneca dari Epictetus, dan Marcus Aurelius. Intinya, ajaran Stoikisme ini adalah suatu hidup selaras dengan alam. Jadi ada integrasi antara alam dengan kehidupan kita sebagai manusia, dan memperhatikan kebajikan moral, ketenangan pikiran, dan pengendalian diri. Ini elemen yang penting kita pahami: ketenangan pikiran, pengendalian diri, memperhatikan kebajikan moral, dan hidup selaras dengan alam. Meskipun Stoikisme ini tidak secara langsung berasal dari tradisi Islam, tapi kita mencoba untuk mengambil benang merahnya dari beberapa persamaan-persamaannya antara prinsip antara Stoikisme dengan ajaran Islam yang bahasa. Kemudian ada beberapa prinsip Stoikisme. Yang pertama adalah kebajikan sebagai kebaikan tertinggi. Stoikisme ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kebajikan yang mencakup kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kemudian yang kedua adalah kendalikan apa yang dapat dikendalikan. Stokis percaya bahwa seorang hanya dapat mengendalikan tindakan dan sikapnya sendiri, bukan peristiwa eksternal. Mereka mengajarkan untuk menerima apa yang tidak dikendalikan dengan ketenangan. Kemudian yang keempat adalah logos. Stokis mempercayai bahwa konsep logos yang merujuk pada akal universal yang mengatur alam semesta. Mereka percaya bahwa hidup selaras dengan logos adalah tujuan hidup manusia. Inilah yang penting kita pahami, bahwa pemahaman diri dalam Stoikisme itu mendorong introspeksi dan refleksi diri untuk memahami dan mengendalikan emosi serta tekanan batin. Jadi teman-teman sekalian, kalau prinsip-prinsip ini kita terapkan, terutama dalam pengendalian diri, melakukan suatu kegiatan tapi tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa memahami Stoikisme ini. Salah satu prinsip-prinsipnya misalnya pemahaman diri. Kita bisa melakukan suatu refleksi diri sehingga kita bisa kendalikan emosi kita agar ketenangan jiwa kita menjadi tenang, karena Stoikisme mengajarkan bagaimana kita memiliki ketenangan batin. Satu contoh misalnya, sekarang di dunia materialisme, orang tergiur dengan kekayaan. Dengan pandangan Stoikisme itu memandang bahwa kekayaan itu adalah kekayaan, itu adalah kekayaan batin, bukan kekayaan materi. Sehingga apa yang kita miliki dengan pandangan kekayaan batin tadi, itu membuat diri kita menjadi tenang, tidak emosi meluap-luap, dan ingin mencapai target-target yang tinggi, sehingga bisa membuat jiwa menjadi stres dan lain sebagainya.
Kesamaan dengan ajaran Islam. Jadi ada beberapa kesamaan antara kebajikan dan moralitas. Dalam Islam itu kebajikan dan moralitas juga sangat ditekankan. Ajaran Islam menekankan pentingnya amal soleh, perbuatan baik, keadilan, kejujuran, pengendalian diri. Konsep ini sejalan dengan ajaran kebajikan dalam Stoikisme. Jadi ketika ada keadilan, kejujuran, pengendalian diri, perbuatan amal soleh, amar ma'ruf, nahi munkar, ini kan diajarkan dalam Islam dan tentu memiliki kesamaan dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh Stoikisme. Ya. Kemudian takdir, takdir qadar. Qadar itu ada dalam Islam mengajarkan konsep takdir berarti bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah. Jadi tidak ada sesuatu itu karena izin Allah. Seorang muslim diajarkan untuk menerima takdir, sabar dan ridho. Inna Allah sabirin. Yang mirip dengan stoikisme tentang penerimaan apa yang tidak dapat dikendalikan. Jadi kita menerima sesuatu apa yang tidak bisa dikendalikan itu merupakan suatu qadar, takdir. Takdir kita sudah seperti itu. Kita sudah menerima dengan sabar, dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa dipahami bahwa takdir dengan stoikisme tadi itu ada kesamaan dalam pemahaman ajaran. Tawakal, tawakal ilallah. Islam mengajarkan tentang tawakal, ketergantungan kepada Allah dalam berusaha semaksimal mungkin. Ini mirip dengan stokis, menerima dari tindakan yang telah diusahakan, menerima hasil dari tindakan yang telah diusahakan. Ketika kita sudah mengusahakan sesuatu, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejalan atau ada kesamaan antara konsep stokisme dengan tawakal Allah di ajarkan dalam Islam. Kemudian kesamaan dengan ajaran Islam, ada ketahanan emosional. Inna Allah sabri. Islam mendorong pada emosi. Kita diajarkan Islam itu ketika sedang marah, duduklah. Saat berdiri duduklah. Saat duduk masih marah, baliklah. Pergilah wudhu. Itu diajarkan dalam Islam untuk melakukan suatu ketahanan emosional, menjaga keseimbangan, ada balance. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya sabar, syukur, alhamdulillahirobbilalamin, dibaca, nambah sabarin, sabarlah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ini juga sejalan dengan pentingnya keterangan batin yang diajarkan dalam stoikisme. Kemudian ada akal dan Islam itu sangat menghargai penggunaan akal dan pencerahan ilmu. Stoikis juga seperti itu, menekankan akal untuk mencapai kebiasaan dan pemahaman. Kemudian zikir dan sholat. Praktek ibadah seperti zikir, mengingat Allah, kemudian sholat ada doa, membantu seorang muslim mencapai ketenangan batin, mengendalikan emosi, meditasi dan refleksi dalam meditasi dan refleksi itu ada juga dalam studi lewat ini. Jadi kita ada pemiripan kita sholat, ya ada ketenangan batin dan emosi. Di studi itu ada meditasi dan refleksi. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan. Islam juga mengajarkan pentingnya sabar yang dalam menghadapi cobaan hidup sejalan dengan ajaran Stoikis tentang menerima peristiwa eksternal dengan katakan menerima peristiwa eksternal itu diajarkan di dalam Islam. Saat kita menghadapi cobaan dan lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diajarkan dalam Islam sangat sangat jelas tentang persiapan menjaga keseimbangan hidup. Ajaran Islam juga menjaga keseimbangan dalam aspek kehidupan wasatiyah, karena hidup selaras dengan alam. Ada wasatiyah dalam ajaran Islam. Cara keseimbangan dalam sebuah aspek kehidupan wasatiyah. Di di Stoikisme itu ada alam dan akal dalam Stoikisme. Ya, selanjutnya ikhlas dan beramal. Konsep ikhlas ketulusan hati dalam Islam menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan balas. Jadi ikhlas pada sesuatu dan beramal itu juga diajarkan dalam Stoikisme adalah ajaran tentang kebaikan tujuan hidup. Kita ikhlas beramal. Di Stoikis itu ada ajaran hidup
dan tujuan hidup dan sebagainya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun stoikisme ini adalah berasal dari latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam rangka pentingnya kebaikan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap apa yang tidak dapat dikendalikan, ajaran Islam tentang sabar, tawakal, dan mengendalikan emosi memiliki kesamaan yang signifikan dengan prinsip-prinsip Stoikis, menunjukkan bahwa nilai kebajikan dan ketenangan batin dan universal dan melintasi batas-batas agama dan budaya. Itulah ya, paparan saya singkat tentang bagaimana kita memahami Stoikisme ini. Tentu teman-teman sekalian perlu memahami bahwa Stoikisme ini sejalan dengan ajaran Islam dan tentu kita perlu mempelajari lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya Stoikisme itu, bagaimana sih sebenarnya Islam itu, dan tentunya tidak ada yang bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.